Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sufiana, NIM 3419065 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UAS penerbitan pers yang diampu oleh Bapak Kuswandi MPDI. Soal yang pertama itu, dalam sebuah produksi penerbitan pers terdapat banyak jenis berita. Jelaskan masing-masing jenis berita dan jabarkan. Jenis-jenis berita sendiri ada 6 jenis. Yang pertama itu ada berita langsung atau straight news. Berita langsung atau straight news sendiri adalah laporan peristiwa yang ditulis secara singkat, padat, lugas, dan apa adanya. Peristiwa dalam keadaan apa adanya tanpa ditambah ataupun dikurangi. Yang kedua itu ada berita opini. Berita opini sendiri merupakan pendapat atau pernyataan gagasan seseorang, biasanya itu pendapat dari beberapa cendekiawan seperti sarjana, ahli, ataupun pejabat yang lainnya. Yang ketiga itu ada berita interpretatif. Berita interpretatif adalah berita yang dikembangkan dengan komentar atau penilaian wartawan atau narasumber maksudnya itu narasumber yang kompeten atas berita yang muncul sebelumnya. Yang keempat itu ada berita mendalam. Berita mendalam sendiri adalah berita yang merupakan pengembangan dari berita yang sudah muncul dengan pendalaman hal-hal yang lebih akurat lagi. Yang kelima itu ada berita penjelasan. Berita penjelasan sendiri adalah berita yang sifatnya menjelaskan dengan menguraikan sebuah peristiwa yang secara lengkap ataupun secara aktual. Yang keenam itu ada berita penyelidikan. Berita penyelidikan sendiri itu berita yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan penelitian ataupun penyelidikan berbagai sumber. Kemudian soal yang kedua itu, di tengah disrupsi perkembangan pers, lahirlah media online. Bagaimana teknis dan syarat pendirian pers online tersebut? Nah, ini ada yang pertama itu teknik dan syarat pendirian pers online dalam pasal 1 angka 2 UU Pers. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan penyiaran dan menyalurkan informasi. Pada pasal 9 ayat U2 UU Pers, setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Namun sayangnya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai badan hukumnya itu apa, seperti apa yang harus dipilih. Apakah PT, yayasan, ataupun koperasi. Tapi pada ranah praktik perusahaan sendiri, pers lebih banyak memilih bentuk badan hukum PT. Antara lain yang diperlukan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM secara domisili, NPWP, SIUP, TTD, izin teknis lainnya dari Departemen Teknis terkait. Jadi, untuk mendirikan sebuah media pers online harus sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan, yaitu salah satunya itu perbedaan hukum. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik, perusahaan pers juga harus tetap mengacu pada UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, kemudian serta pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Kemudian soal yang ketiga sendiri adalah setiap lembaga pers dipastikan terdapat rubrikasi, program maupun konten. Menurut Anda, bagaimana merancang rubrikasi program atau konten yang baik? Nah, di sini kan penjelasan
maksudnya itu rubrikasi merupakan pengelompokan materi tulisan berdasarkan topik agar mempermudah pembaca mencari informasi yang dibutuhkan. Cara menyusunnya itu yang pertama, junjung tinggi visi dan misi serta rancangan. Yang kedua itu kenali konsumen, dan maksudnya itu kenali terlebih dahulu konsumen media serta kebutuhan dan keinginannya. Yang ketiga itu ada pertimbangan ketersediaan SDM dan kontribusi konten dari penulis redaksi. Yang keempat itu ada harus juga diperhatikan tentang sumber data, narasumber, dan observasi. Yang kelima, pemahaman terhadap konten. Yang keenam sendiri, kontinuitas dan bentuk konten. Yang terakhir itu ada suara, teks, foto, video, atau grafis. Soal yang keempat sendiri itu ada apa yang Anda ketahui tentang konvergensi media. Berikan contoh model konvergensi sebuah media. Pengertian konvergensi sendiri adalah media secara bahasa. Konvergensi atau konvergens artinya itu bertemu di suatu tempat atau memusat. Konvergen artinya bersifat menuju satu titik, pertemuan bersifat memusat. Jadi maksudnya itu konvergensi itu merujuk pada sebuah perkawinan antara komputer dan telekomunikasi dengan bersatunya industri, media, dan telekomunikasi lainnya. Konvergensi pada umumnya sendiri itu bersifat persimpangan antara media lama dan media baru. Menurut Henry Jenkins menyatakan bahwa konvergensi adalah aliran konten di platform beberapa media, kerjasama antara industri beberapa media, dan perilaku migrasi halayak media. Konvergensi media merupakan penggabungan maupun pengintegrasian media-media yang ada untuk kemudian digunakan dan diarahkan ke satu titik tujuan. Konvergensi media pada umumnya biasanya merujuk kepada perkembangan teknologi, kemudian maksudnya itu merujuk kepada perkembangan teknologi komunikasi digital yang dapat dimungkinkan adanya konvergensi jaringan. Contohnya itu konvergensi media yaitu surat kabar kayak koran, surat kabar harian dari Kompas yang mengeluarkan surat kabar dalam bentuk digital ataupun surat kabar dalam bentuk koran. Contohnya itu detik.com bahkan telah mengubah format penerbitannya menjadi format digital. Kebanyakan kan sekarang itu kan kayak surat kabar itu kan digital, nggak seperti zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kan banyaknya itu koran gitulah. Nah, zaman sekarang itu banyaknya itu digital. Kemudian soal yang terakhir itu, dalam mendirikan sebuah lembaga pers telah diatur ketentuan dalam UU nomor 40 tahun 1999. Apa saja yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah lembaga pers? Nah, ini yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah lembaga pers sendiri itu, perusahaan pers harus berbentuk Badan Hukum Indonesia. Yang kedua itu, perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan, kesejahteraan kepada karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham ataupun pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Yang ketiga itu, perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Kemudian yang keempat itu adalah perusahaan pers dilarang memuat iklan yang berkaitan dengan merendahkannya martabat agama atau mengganggu kerukunan antar umat beragama, dan dilarang memuat iklan minuman seperti minuman keras, narkotika, psikotropika, tipe lainnya. Itu tidak boleh ya. Nah, itu saja penjelasan dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, mohon dimaafkan, termasuk di hati Bapak dosen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.